Jadi dengan ini kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Desnanda untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Yuk, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asmandila ya. Pada malam ini saya mencoba memberikan materi sederhana ya terkait biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan Permen PU nomor 1 2022, yaitu tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke slide berikutnya, saya sedikit memperkenalkan diri bahwa saya Asmandila saat ini bekerja di PUPR Kabupaten Bogor ya. Dan kemudian sebagai advisor LKPP juga masih sampai hari ini ya. Sedikit gambaran buat pembahasan nanti bahwa slide ini pertama dibikin dengan sederhana ya. Kemudian yang saya harapkan sebagai pemateri sebenarnya diskusi ya, diskusi atau sharing mungkin, karena slide yang ada saat ini mungkin tidak representatif mungkin, tapi tidak mengurangi makna pertemuan atau malam ini. Saya tetap semaksimal mungkin membawakan sesuai dengan judul apa yang ada di slide ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Permen PU 1 2022 diundangkan tanggal 7 Januari 2022 ya, mengandung makna bahwa semua pihak wajib tahu bila mana setelah diundangkan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tidak mengetahui, itu pasti kalau ada sesuatu tidak boleh tidak tahu ya. Jadi karena sudah diundangkan, makna diundangkan semua pihak wajib tahu. Siapa pihak-pihak tersebut? Yaitu pelaku pengadaan ya. Baik dia sebagai peserta penyedia, PTK, dalam hal ini juga APIP mungkin karena banyak APIP saya lihat, dan Pokja dalam hal ini. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya ya. Halo, kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Oke. Iya Pak, kedengaran Pak. Sebelum ke ruang lingkup, saya akan memberikan gambaran secara umum dulu bahwa perbedaan Permen PU 1 tahun 2022 dan Permen PU 28 2016. Karena Permen PU 1 ini sebagai pengganti Permen PU 28 tahun 2016. Yang mana di sini sedikit gambaran bahwa untuk Permen PU 28 tahun 2016 hanya terdiri dari 6 pasal dan 3 bab ya. Sedangkan Permen PU 1 tahun 2022 itu terdiri dari 6 bab dan 22 pasal. Yang di dalamnya sebenarnya hanya memberikan ketegasan ya. Ketegasan dan penambahan analisis biaya penerapan SMKK. Yang tadinya di Permen PU 28 belum sama sekali disentuh, belum termasuk maksudnya. Dan terkait analisa harga satuan pekerjaan ya. Bab 5-nya, bab 4-nya yang paling penting dalam Permen PU 1 2022 yaitu sistem informasi HPS, di mana ke depan HPS itu akan dijadikan aplikasi ya oleh organisasi atau bidang Jaskon ya. Itu gambaran umumnya. Itu sekadar gambaran perbedaan ya dari pasal
demi pasal, babnya juga berbeda, dan ketegasan mengenai biaya penerapan SMKK juga di Permen 1, ya. Kemudian di Permen 28 belum ada. Baik, lanjut. Apa itu perkiraan biaya perkiraan konstruksi? Bapak Ibu sekalian, perkiraan biaya pekerjaan konstruksi yaitu perhitungan volume pekerjaan, ya, yang bertujuan untuk perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan dan alat yang dibutuhkan, ya, serta telah ditambah biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Inilah tadi di awal saya sampaikan bahwa Permen 1 2022, ya, ada penambahan biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, ya. Ya. Kemudian bagaimana tahapan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan, ya. Yaitu jadi gini, saya dalam slide ini saya kasih gambaran sederhana, Bu, ya, bahwa ya, perkiraan biaya pekerjaan itu adalah gabungan dari, ya, biaya penerapan SMKK, ya, dan komponen analisa harga satuan pekerjaan yang di dalamnya, ya, ada tiga unsur, yaitu tenaga kerja, bahan, dan peralatan, ya. Gabungan ini, analisa ini setelah dianalisa menghasilkan harga HSP, ya, harga satuan pekerjaan, ya. Yang mana harga satuan pekerjaan ini adalah jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam Permen 28 juga sudah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan untuk biaya tidak langsungnya. Di Permen 1 2022 bahwa biaya tidak langsung itu, ya, adalah 10-15% dari biaya langsung, ya. Biaya tidak langsung itu di dalamnya mencakup biaya umum dan keuntungan, ya, atau overhead zaman Permen PU 28 2016, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Biaya langsung itu didapatkan berdasarkan analisa harga satuan dasar, ya, dan perhitungan nilai koefisien, ya. Sehingga perkiraan biaya pekerjaan itu adalah biaya penerapan SMKK, biaya langsung dan biaya tidak langsung, ya. Nanti slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan contoh kembali untuk contoh-contoh perhitungan menganalisa harga satuan dasar. Karena dari sinilah yang harus dianalisa, ya, sehingga terbentuk menjadi harga satuan pekerjaan, ya. Inilah gambaran-gambaran umum alur-alur atau tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan, ya. Lanjut. Pada malam ini saya akan membatasi, ya, ruang lingkupnya. Contoh A, penggunaan ASP itu kan dalam Permen 1 2022 itu ada beberapa, jadi malam ini hanya 2 saja yang kita bahas karena mungkin juga waktu dan mungkin pada session lain, ya. Dalam Permen PU 1 2022 itu penggunaan ASP itu dapat digunakan pada tahapan perancangan, ya, perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, ya, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Malam ini saya batasi Bapak Ibu sekalian, yaitu persiapan pengadaan, dalam hal ini dalam rangka penyusunan HPS dan pelaksanaan pemilihan penyedia, ya. Yang kedua, ruang lingkup yang kedua, yaitu ada contoh nanti penyusunan atau perhitungan harga satuan dasar dan nilai koefisien. Kenapa ini yang harus dititik beratkan? Karena menurut saya inilah pembentuk, ya,
baik itu harga perkiraan perancangan ataupun HPS, ya, yang pada akhirnya akan dijadikan acuan bagi Pokja, ya, untuk mengevaluasi atau mengevaluasi harga timbang dan mengevaluasi kewajaran harga, ya, sehingga titik permasalahan sebenarnya di perhitungan HSD dan nilai koefisien. Dalam perhitungan harga satuan dasar itu terdiri dari harga satuan dasar tenaga kerja konstruksi, harga satuan dasar bahan, yang bahan juga dibagi tiga, ya, yaitu bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi, ya. Sedangkan nilai koefisien yaitu nilai koefisien tenaga kerja, nilai koefisien bahan, dan nilai koefisien peralatan. Ini ruang lingkup Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk malam ini. Sehingga harapan saya, kita malam ini perbanyak diskusi setelah slide-slide saya tampilkan. Lanjut. Permasalahan yang sering terjadi selama ini, ya, ini makanya tadi saya awali dengan sharing atau diskusi yang saya harapkan sehingga penyempurnaan materi ini. Permasalahan yang sering terjadi yang sering, ya, pada saat proses tender, karena tadi hanya 2 poin ruang lingkupnya, ya, yaitu pelaksanaan pemilihan penyedia. Belum seragamnya bagi pelaku pengadaan, ya. Pelaku pengadaan di sini yang saya maksud bisa peserta atau calon penyedia, ya, PPK dan Pokja atau pejabat pengadaan, ya. Belum seragamnya, ya, bagi pelaku pengadaan dalam penggunaan analisa harga satuan pekerjaan, ya, baik peserta PPK maupun Pokja. Contoh, apabila analisa harga satuan pekerjaan, yaitu dalam hal ini harga satuan dasarnya dan nilai koefisien yang dibuat PPK berbeda dengan yang ditawarkan penyedia atau calon penyedia, maksudnya calon penyedia di sini peserta, ya. Sehingga hal inilah yang dalam penggunaan tadi analisa harga satuan pekerjaan, ya, bisa dipedomani oleh Pokja dalam contoh mengevaluasi harga kewajaran harganya apabila penawarannya di bawah 80% atau mengevaluasi harga satuan timbang yang penawarannya melebihi dari 110% dari HPS. Itu permasalahan pertama, ya. Permasalahan kedua, ya, dalam persiapan pengadaan oleh PPK, hampir tidak pernah dalam persiapan pengadaan oleh PPK hampir tidak pernah mereview, ya, harga perkiraan perancangan dalam rangka penyusunan HPS dengan menggunakan analisa harga satuan pekerjaan, ya. Inilah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, yang sering kita temui Bapak-Bapak Ibu sekalian, baik di tingkat penyedia, calon penyedia dalam hal ini, baik PPK-nya maupun Pokja ataupun pejabat pengadaan, ya. Selanjutnya, solusi permasalahan tadi yang dapat saya tampilkan di sini, ya, yaitu pertama, yaitu A yang tadi, A itu solusinya dalam hal harga satuan dasar dan nilai koefisien, ya, yang ditawarkan oleh calon penyedia dengan yang disusun oleh PPK mengalami perbedaan. Pokja perlu menganalisa harga satuan dasar, ya, dan nilai koefisien peserta selama tidak melampaui HPS yang ditetapkan oleh PPK, ya. Kedua, harga perkiraan perancangan, ya, adalah acuan untuk menyusun HPS oleh PPK. Maka dari itu PPK wajib mereview kembali, ya, HPP atau EE yang dibuat konsultan perencanaan untuk memastikan, ya, harga satuan dasar atau nilai koefisien dalam HPP memenuhi kaidah keteknikan dan dapat dipertanggungjawabkan atau minimal mengacu kepada Permen PU 1 2022. Bapak Ibu sekalian, di permasalahan yang pertama, ya, kadang-kadang kita sering mendapatkan peserta, ya, yang menawar di bawah 80% dari HPS. Apabila
seperti ini, ya, Pokja dapat dibantu oleh tim teknis bersama PPK untuk mengevaluasi, ya, kewajaran harganya, ya. Karena amanat Permen 1 2022 penggunaan analisa harga satuan pekerjaan salah satunya adalah untuk mengevaluasi kewajaran harga oleh peserta yang bila mana di bawah 80%, ya. Itu sekalian. Itu Bapak-bapak sekalian solusi permasalahannya. Sehingga bagi Pokja ataupun PPK peserta dalam hal ini atau calon penyedia perlu memahami atau mengetahui isi Permen PU 1 2022 yang di dalamnya sudah ada semua, ya, ya, sudah ada contoh analis, ya, contoh koefisien, ya, dan contoh-contoh harga satuan dasar, sehingga bagi pelaku pengadaan wajib mengacu kepada Permen PU 1 2022 khusus untuk pekerjaan konstruksi. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya memberikan contoh, ya, analisa harga satuan dasar pasir, ya, yang lokasinya di Kuari, tujuannya base camp. Bapak Ibu yang di sini mungkin kalau Bapak sudah membuka lampiran-lampiran di Permen PU 1 2022 ini tidak terlalu jauh, sehingga pada kesempatan ini saya hanya memberikan mereview kembali, mengulang kembali, ya. Dan bila mana terdapat pertanyaan, saya berharap kita sama-sama malam ini untuk menyamakan persepsi, ya, cara-cara penyusunan harga satuan dasar, ya, yang di dalamnya termasuk ada alat, bahan, dan tenaga kerja. Ini Bapak-bapak sekalian, ya. Jelas ya Bu, Bapak? Halo? Ya jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas, Ya, terima Pak. kasih. Jadi gini, Jelas, Pak. ya, ini salah satu contoh untuk menganalisa harga satuan dasar pasir, ya Bu. Pasir pasar dalam hal ini dengan asumsi ini menggunakan alat berat mekanik berarti, ya, kondisi jalan baik, ya, sehingga jarak, ya, ini kita umpamakan saja nih, ya, jarak Kuari ke lokasi basecamp 20 km, ya, ya. Harga satuan dasar ekskavator. Jadi kita membuat harga satuan dasar itu, data-data awal yang kita butuhkan adalah ini, ya, salah satunya ini harga dasar ekskavator, ya. Harga dasar ekskavator itu dapat ditemukan dalam lampiran Permen PU 1 2022 juga, ya, ya, terhadap harga per jamnya berapa, ya. Itu nanti dapat juga dipakai harga sesuai dengan survei atau analisis, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga lampiran-lampiran di Permen PU 1 2022 itu tidak menjadikan mutlak bila mana, ya, ada analisa tersendiri, ya, sesuai dengan kaidah teknisnya dalam hal ini, dan ada survei harga sebelumnya, sehingga pada contoh malam ini murni dari contoh-contoh yang ada di lampiran Permen 1 2022. Ini data-data awal Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Harga pasir di Kuari 60.000, ya, contoh ini, ya. Harga satuan dasar ekskavator per jam 500.000, ya. Harga satuan dasar dump truck, ya, per jam 600.000, ya, ya. Kemudian ini berat isi pasir pasang lepas, ini ada di lampiran atau di tabel di Permen 1 2022, ya. Faktor konversi bahan juga ada di tabel lepas ke asli, artinya ini arti 1,33 ini Bapak-bapak Ibu, artinya kan dalam pekerjaan 1 meter kubik membutuhkan beratnya 1,33 ton, ya. Ini sama juga dengan konversi bahan, ini lepas karena dari lepas ke asli, ya. Lepas ke asli itu kan berkurang. Karena ini perhitungan contoh 1 kubik jadi berkurang 0,9, ya. Koefisien bukan, mohon maaf, koreksi. Ini yang tadi 1,3 sehingga faktor konversi bahan ada di tabel, ya. Ya. Ini 0,9. Ya. Untuk kita mendapatkan harga satuan dasar ekskavator, ya, kita harus hitung setiap alat. Pertama, kapasitas bucket, ya. Kapasitas bucket sebagai informasi bahwa dalam lampiran Permen PU juga ada, Pak.
Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk mendapatkan ya, dalam buku katalog alat itu sendiri atau handbook ya, di situ suka ada kapasitas ya paket per jenis alat berat ya, sehingga ini contoh di sini mengacu kepada pada lampiran Permen PU 1 2022. Ini dengan asumsi apa, kapasitas bucket 0,93 kubik, faktor bucket itu 1 ya, artinya dalam tabel ini ada sedang ya. Faktor efisiensi alat itu 0,83, artinya ini sangat baik. Ini Bapak-bapak Ibu sekalian, 0,83 ini sudah tidak ada lagi yang tertinggi Bapak Ibu. Ini sudah paling tinggi. Sehingga menurut saya apabila kita sebagai pelaku pengadaan ya untuk mengevaluasi harga kewajaran harga tadi, kita harus rinci satu persatu. Berapa faktor yang dipakai oleh peserta penawaran? Sehingga sangat perlu sekali kita memahami angka-angka yang dipakai oleh peserta, gitu contohnya. Faktor konversi galian 1, ini juga dalam tabel ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian waktu siklus menggali memuat itu diasumsikan selama 0,32 menit ya, dan waktu lain-lain itu dianggap 0,1 menit, sehingga waktu siklus keseluruhan 0,42 menit ya. Sehingga kapasitas produksi per jam untuk alat ekskavator itu menjadi, ini rumusnya Bapak Ibu sekalian. Ini benar ya Bapak Ibu? Halo? Siap, ini sehingga rumus yang dipakai ini Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga didapatkan kapasitas produksi per jam itu yaitu dalam hal ini Ki 99,24 meter kubik per jam alat terhadap ekskavator ya. Kemudian dump truck ya. Dump truck, jadi per alat Bapak Ibu ya, kita hitung ada kesatuan alatnya ya. Muatan dalam bak yang diizinkan itu 10 bagi bilnya tadi sudah ya Bu ya. Lihat faktor efisien dump truck bilnya ini Bu ya. Ini bilnya Bu ya. Ini Bapak Ibu. Faktor efisiensi alat tetap 83 ini yang paling baik Bapak Ibu. Jadi dari setiap alat yang ada dalam analisa ini kita tentukan kapasitas produksinya sehingga mendapatkan 3,9 meter per jam ya dengan rumus ini atau dengan Q2 ya. Hingga tadi lupa, maaf, kembali. Sehingga tadi mendapatkan 3,9 meter kubik per jam. Jadi biaya dump truck ya, tadi di atas ada juga biaya ekskavator ya Bapak Ibu sekarang. Per meter kubik
yaitu ini koefisien ya Bapak Ibu. 1/Q, karena koefisien itu adalah kebalikan dari kapasitas produksi ya. Jadi dalam contoh ini sudah dua memenuhi, yaitu menghitung harga satuan dasar dan menentukan koefisien ya. Ini koefisien Bu. Ya. Ya. Sehingga biaya dan truk ya per meter kubik dalam analisa ini dapat harga data awal tadi di atas ya, dapat dengan rumus ini ya, dengan rumus ini didapatkan Rp153,86 ya. Kemudian selanjutnya harga satuan dasar bahan ya. Kalau harga satuan dasar pasir karena bahan dia langsung kita jumlahkan jumlah rupiah yang eksavator yang per meter kubik tadi tambah jumlah rupiah yang dump truck ditambah dengan harga pasir di kuari ya, sehingga kita mendapatkan 218.000 dibulatkan di 2018. 218.100 rupiah gitu Pak. Kemudian pekerja dalam harga satuan dasar contoh ini saya bedakan di kolom pekerjanya Bapak Ibu sekalian ya. Karena dalam analisa harga satuan dasar pasir pasang bisa tidak mencantumkan pekerja, tapi bila mana ada pekerja, minimal ada pekerja buat mesin ya atau alat yang mekanis ya, bahwa saya memisahkan perhitungan koefisiennya ya atau harga satuan dasarnya ya. Pertama ini Pak ya, untuk menghitung harga satuan dasar pekerja ya. Yang kita dapatkan data awal yaitu UMR kalau pekerja ya Pak. Ini sebagai gambaran umum bahwa UMR per bulan yang tentunya dikeluarkan oleh kabupaten, kota atau provinsi itu sebulan berapa. Nanti di breakdown per jam ya. Sehingga dalam menghitung harga satuan dasar pekerja harus didasari dengan UMR yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Dan nanti di breakdown ke jam sehingga ya kapasitas per hari ya untuk pekerja yaitu Q1 yang 99,24 meter kubik per jam ini dikali 7 jam. 7 jam ini adalah pekerja efektif per hari ya. Sehingga apabila kebutuhan pekerja itu 10 orang ya, harga satuan dasar pekerja berarti 7 jam kali 10 bagi 694 meter kubik per jam ya kali harga satuan upah per jam ya 27.500 per jam ya, didapat Rp3 2.771 ya gitu. Sehingga yang tadi yang mulai hasil perkalian di sini, perhitungan di sini dimasukkan dari dalam mulai dari harga satuan dasar ini biaya eksavator ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian biaya dan truk ini, kemudian biaya bahan ini ya, dan biaya pekerja ini dimasukkan dalam
format standar ya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu ya, tenaga tadi ini ya, kuantitasnya berapa, koefisiennya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Kembali ke atas dulu. Bapak Ibu sekalian, ini koefisien ya Bapak Ibu ya. 1/Q1 itu koefisien. Sehingga untuk mendapatkan harga satuan dasarnya tinggal dikali dengan harga ini. RT 10 yang 500.000. Ya. Ya. Mendapatkan harga satuan dasar yaitu perkalian antara koefisien dan harga yang ada di lampiran tadi. Permen PU 1 2022 atau hasil survei atau perhitungan atau analisis yang dihitung dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang namanya di format standar yang harus diisi oleh PPK sebagai harga HPS atau untuk perencana sebagai harga perkiraan perancangan atau RAB. Ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dari uraian tadi, ini kalau memang kurang jelas, saya harap kita bisa diskusi ya Bapak Ibu ya, karena jujur materinya saya yakin agak sedikit cepat atau kurang dimengerti, saya kira perlu kita sharing atau diskusi ya. Kemudian kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Analisa kesatuan dasar ya dan nilai koefisien untuk pekerjaan konstruksi adalah salah satu pembentuk harga satuan pekerjaan dan menjadikan poin penting dalam evaluasi kewajaran harga, evaluasi harga timpang, negosiasi pekerjaan item baru, dan negosiasi tambahan kuantitas pekerjaan yang lebih dari 10%. Kedua, harga satuan dasar dipengaruhi oleh jarak, faktor kehilangan, ya, dalam hal ini bahan, faktor efisiensi alat, yang dalam tabel Permen PU 1 2020 juga bisa dilihat, atau kapasitas, sehingga hampir dipastikan setiap peserta dalam penawarannya akan berbeda-beda, ya, sehingga dibutuhkan ketelitian Pokja dalam mengoreksi atau evaluasi, terutama HSD dan nilai koefisiennya. Ketiga, perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bagi pelaku pengadaan wajib berpedoman terhadap Permen PU 1 tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 7 Januari 2022. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, materi singkat ya, dan ini sebenarnya hanya membuka ruang ya, membuka ruang untuk kita bisa sharing atau diskusi dan demi kelengkapan dari materi ini. Gitu Bapak Ibu. Bu Nur Azizah, mangga. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan bisa juga untuk raise hand untuk melakukan diskusi bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Asmandila. Baik Pak, di sini sudah ada Bapak Andi Hernadi. Kepada Bapak Andi Hernadi diperkenalkan apa yang ditanyakan dengan narasumber. Cek, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, kedengaran Pak. Siap. Ya Pak, berkaitan dengan Permen PU tadi Pak, sebenarnya sudah saya tuliskan juga di kolom chat. Ada di Permen PU Pak, kalau kita lihat untuk analisa
pembongkaran dinding ada 2 satuan yang digunakan, Pak. Ada yang meter kubik, ada yang meter persegi. Nah, sebenarnya yang digunakan itu yang mana, Pak? Karena kubik dan meter persegi ini kalau kita pakai di lapangan, lalu kita kalikan harga satuan akan bisa berkelahi kita, Pak, dengan kontraktor atau konsultan. Sepakat. Ya. Ya, Pak. Ya, itu dulu perlu kita kesepakati apakah dia meter kubik atau meter persegi. Karena di analisanya yang lampiran 1 kalau tidak salah yang bagian umum, dia Yap. menggunakan meter kubik. Tapi di Betul. lampiran Cipta Karya satuannya meter persegi, tapi tidak ada analisanya, Pak. Betul. Saya coba jawab ya, Pak. Ya, Ya, jadi langsung aja Bu Nur ya, bahwa memang betul di dalam lampiran umumnya itu kan memakai kubik ya. Sedangkan Cipta Karyanya memakai meter persegi. Yang dimaksud dengan kubik di sini yaitu pekerjaan dinding beton seperti dinding pratekan, Pak. Ya. Dinding pratekan. Sedangkan untuk yang meter persegi itu dinding bata merah, Pak. Dinding bata merah atau dinding di luar beton, ya. Sehingga memang di antara 2 lampiran atau 2 bagian tadi di Permen PU 1/22 ada kubik, ada meter persegi, ya. Sehingga kubik hampir dipastikan itu beton, Pak. Karena bicara beton, baik dia pratekan maupun tidak, pasti bicara kubik, ya. Tetapi kalau untuk bangunan gedung atau di Cipta Karya ya di Permen PU itu pasti meter kuadrat, dalam hal ini dinding bata merah, ya. Karena dihitung melalui panjang kali lebar, ya. Begitu saya kira, Pak. Izin, Pak, sedikit menanggapi. Masalahnya saya tidak mendapatkan koefisiennya untuk pembongkaran gedung di Cipta Karya. Yang ada memang hanya di lampiran lampiran 1. Makanya Betul, saya bingung apakah meter persegi atau meter kubik. Untuk penentuan koefisiennya, karena dalam klausul dalam Permen 1/2022 juga, bila mana tidak terdapat dalam bagian yang Cipta Karya, saya kira bisa dilihat di bagian umum, Pak. Ya, sehingga tata cara penentuan koefisien, saya kira kita sudah harus sepakati bahwa koefisien itu sudah kebalikan dari kapasitas produksi, ya, kapasitas produksi, sehingga biaya satu per kapasitas, ya. Itu untuk menghitung koefisien, Pak. Ya. Memang betul dalam klausul Permen 1/2022 ya. Itu ada pilihan, Pak. Kita mengacu ke Permen 1/2022 dan lampiran atau berdasarkan analisa hitungan atau survei. Tentunya berdasarkan kaidah teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Ada 2 pilihan, 3 pilihan bahkan, Pak. Ya. Selain yang ada di lampiran itu koefisien ataupun harga satuan dasar dapat dipakai hasil survei atau hasil analisa. Ya. Tentunya analisa ini berdasarkan keteknisan, Pak. Ya. Memang betul, Pak, di koefisiennya nggak ada ya, Pak. Nggak ada contoh penghitungan koefisien dalam. Ya, benar, Pak. Kecuali yang Permen PU sebelumnya yang 2016. Ya, 28. Nah, itu ada, Pak, untuk pembongkaran. Tapi lagi-lagi kalau di bagian atasnya, di bagian daftar isinya meter persegi, tapi ketika kita turun ke bawah, dia menggunakan meter kubik. Makanya saya, apakah ini copy paste dari sebelumnya atau bagaimana? Kalau bicara meter kuadrat, biasanya itu kan ada penegasan, misalnya ada tebalnya, disebutkan tebal 20 cm, ya kan, panjang kali lebar dengan tebal atau T 10 cm misalnya. Itu kan Karena bisa dijadikan Pak, kubik. di daerah kami ini batanya tidak standar, Pak. Kami di Kalimantan Utara, batanya tidak standar SNI. Jadi batanya itu kebanyakan memang kalau zaman dulu kita di konsultan ngitungnya ke kubik, Pak, untuk analisa pasangan dindingnya, karena memang tidak batanya tidak SNI, bata. Betul. Orang Jawa ke sini ya, kok batanya gede-gede gitu kan, sementara di SNI agak tipis. Nah, makanya apakah memang mengacu juga ke berkaca dari tempat kami ini meter kubiknya? Ya, saya hanya bisa menyarankan Pak Hernadi bahwa kalau memang ini tidak masuk SNI ukuran batanya, saya kira perlu ini masukan ya buat Pak Hernadi untuk membuat analisa, Pak, terhadap yang tadi bata yang di luar SNI tadi. Contoh misalnya batanya kalau kita standar 8 cm lebarnya ya, di situ misalnya 12, kita harus bikin analisa 12 cm, Pak. Karena apabila memang ini merupakan mata pencarian masyarakat
di tempat Pak Hernadi, saya pikir ini perlu dibikinkan atau dibuatkan analisanya, ya, ya. Karena kan ini kan menjadi bisa menjadi UMKM tempat kita tempat tinggal apabila ini merupakan mata pencarian, membuat bata misalnya kan, ya, gitu loh Pak. Siap. Satu lagi Pak, Ya. mungkin dua. Ya. Satu berkaitan dengan K3 Pak, kan sekarang Ya. wajib tuh biaya K3. Ya. Berapa persen sih maksimal biaya K3 ini bisa kita masukkan ke biaya? Kalau K3 untuk saat ini kan sebagai template saja Pak. Dalam proses tender K3 itu kan selama ada RAB untuk penerapan biaya SMKK kan tidak bisa digugurkan oleh Pokja. Yang Rp0 untuk K3 atau penerapan SMKK itu Pokja harus menggugurkan Pak, ya. Sehingga untuk persentase K3 tidak ada secara persentase sesuai kebutuhan. Contoh. Jadi walaupun intinya Rp1.000 pun dalam tanda kutip masih boleh Pak ya, tinggal Pokjanya saja menilai apakah logis atau tidak logis. Ya, saya kira itu logis tidak logis. Bicara 1.000 kan betul, sepakat. Itu mungkin antara logis dengan tidak logis. Artinya sesuai kebutuhan Pak. Contoh pekerjaan galian tanah, apa yang dibutuhkan untuk K3 kan? Ya. Karena kalau untuk memenuhi 9 elemen tadi ya, 9 elemen SMKK tadi, saya pikir dengan pekerjaan yang kecil ya apa namanya tidak harus lebih besar dari apa namanya biaya pekerjaan utamanya gitu loh ya. Sehingga menurut saya disesuaikan saja Pak Hernadi ya. Yang penting dalam penerapan SMKK-nya itu apa namanya RAB untuk penerapan SMKK-nya itu ada. Ya, contoh helm atau pengaman kalau dia di ketinggian ya. Ya. Atau mungkin masker dengan pandemi saat ini saya pikir masker ya yang perlu ya baik karena COVID maupun karena debu misalnya kan, karena ini kan salah satu bentuk penerapan biaya SMKK. Begitu Pak Hernadi. Ya Pak, satu lagi sebenarnya sudah di chat juga. Ketika kita bekerja sebagai konsultan, apakah koefisien alat tadi kita masukkan berdasarkan analisa sebelumnya yang tadi Bapak jelaskan? Kan ada Q1, Q2 itu kan analisa alat Pak. Ya. Apakah di kita misalkan sebagai PPK kita atau konsultan perencana kita masukkan nilai tersebut atau kita kosongkan saja nanti biar penawar atau penyedia jasa yang menawar koefisiennya, karena kan saya berpikirnya begini, bisa saja alat yang kita asumsikan ini baik tapi ternyata si perencana atau si penawar ini menggunakan yang sedang. Tadi kan Bapak mencontohkan baik semua alatnya. Oh, betul. Nah itu Pak. Ya terima kasih Pak Hernadi, ini yang penting ini poinnya. Jadi gini, analisa-analisa yang dibuat oleh baik perencanaan dengan mendapatkan harga perkiraan perancangan yang kemudian direview oleh PPK ya untuk acuan membuat harga perkiraan sendiri ya. Ini semua hampir saya pastikan koefisiennya baik, jaraknya dekat mungkin ya atau yang lain-lainnya baik semua. Sehingga pada saat proses tender, semua peserta atau penawar tidak akan sama nilai koefisiennya, Pak. Sehingga saya sepakat tadi Pak Hernadi bahwa kita setelah mendapatkan harga perkiraan perancangan, PPK wajib mereview, Pak. Mereview HPP itu, harga perkiraan perancangan, ya. Apa yang direview? Salah satu koefisien dan harga satuan dasarnya. Contoh tadi sudah saya tampilkan bahwa tadi sebagai contoh saja biar berkembang ke diskusi bahwa contoh harga bahan yang menetapkan harga bahan itu Pak, yaitu pemerintah daerah atau kementerian. Sehingga Pokja maupun BPK wajib update terhadap harga-harga tadi. Ya. Kemudian harga sewa alat dalam lampiran PUPR 1/2020 itu sudah ada. Kita mau ikut itu apa tidak? Tetapi dalam Permen PU juga ada klausul lain. Dalam hal di luar lampiran di Permen PUPR 1/2022 dapat kita gunakan hasil analisa Pak, hasil perhitungan perencana untuk menggunakan tadi koefisien alat, harga satuan dasar alat ataupun bahan. Sehingga ada pilihan Pak Hernadi di sini. Saya hanya mengingatkan kita
Permen PU 1 2022 sebagai acuan, ayo. Sebagai pedoman. Tapi tolong kami kita pelaku pengadaan, baik Pokja, peserta penawar maupun PPK, wajib mengetahui tata cara munculnya harga satuan dasar tersebut maupun koefisien, nilai koefisien, baik alat, baik bahan maupun tenaga kerja. Karena faktor-faktor pembentuk itu semua, contoh tenaga kerja Pak, itu dipengaruhi oleh UMR. UMR kita tuh berapa per bulan? Daerah Bapak atau daerah saya? Provinsi kita. Kita harus breakdown menjadi jam. Ya. Sehingga semua pelaku pengadaan wajib membreakdown ini. Karena pada saat penawar atau proses tender, ya, kita sebagai Pokja dan PPK tidak tahu ini. Bagaimana dengan penawaran yang di bawah 80%? Bagaimana dengan evaluasi harga timbang yang di atas 110% dari HPS? Kita tanpa ini saya kira 2 poin tadi, TKH dan harga timbang tidak akan jalan, dan pada akhirnya kalau ini tidak dilakukan atau tidak kita tahu, saya yakin pemenang tender itu tidak sesuai dengan prosedur dalam mengevaluasinya. Saya kira begitu Pak Nadi. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik. Terima kasih Pak Andi, semoga bisa membantu. Baik Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan dari, mohon maaf Pak, karena barusan tadi jaringan Zoom saya keluar, mengenai dengan peraturan Pak, jika tidak menggunakan peraturan Permen PU, bagaimana Pak? Siap. Jadi gini, dalam pasal-pasal terakhir di Permen 1 2022 itu di pasal peralihan kalau tidak salah dikatakan bila mana, ya, saya menggambarkan ini begini, bila mana perencanaan perencanaan perkiraan biaya, ya, pekerjaan konstruksi sebelum tanggal 7 Januari, ya, dalam hal ini berarti kan dokumen perencanaan ini sudah harus ditetapkan oleh PPK sebelum tanggal 7 Januari 2022, itu tidak dilanjutkan untuk memakai Permen PU 28 2016 sampai selesai. Ya. Bila mana penetapannya di atas tanggal 7 Januari 2022, semua pihak wajib ikut Permen PU 1 2022. Dampak hukum, saya kira begini, berkontrak itu kan antara dua pihak Pak, Bapak Ibu ya. Berkontrak itu antara dua pihak. Hukum yang berlaku itu kan dua pihak itu yang menentukan, ya. Bila mana terjadi berkontrak setelah jadi pemenang tentunya. Sehingga menurut saya dampak hukum yang akan terjadi selama pihak lain, ya, atau pihak-pihak tertentu, ya, yang mempermasalahkan ini, ya, saya kira itu kan namanya pengaduan. Tetapi bila mana peserta, ya, tender yang menawar, ya, mempermasalahkan ini, saya yakin tender itu batal Pak. Begitu saya kira. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi, bahwa apakah kegiatan pelaksanaan pekerjaan di tahun ini harus mengikuti analisa terbaru, sedangkan perencanaan dilakukan tahun lalu? Ya betul, setuju. Idealnya perencanaan itu kan dilakukan N-1 ya. Artinya kan N itu kurang 1 tahun, berarti tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Kita bicara regulasi ini kan tiba-tiba ada, ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tiba-tiba ada. Makanya tadi saya awal di pertanyaan yang chatting sebelumnya, kita berpatokan di tanggal diundangkan, ya. Tanggal diundangkan saja, Pak. Ya, hitung-hitungannya tadi Bapak Ibu sekalian. Selama itu bukan peserta yang mengadu, yang mempermasalahkan, saya kira itu pengaduan, dan itu kan sebenarnya is okay, aman, yakin, ya. Karena pihak lain di luar peserta. Tapi kalau ini dalam proses tender,
sekali lagi saya garis bawahi, proses tender yang mempermasalahkan peserta penawar, Pak. Ya. Bahwa klausul atau redaksinya dia katakan sanggah. Bahwa peraturan yang dipakai sudah tidak bukan mengikuti peraturan yang terbaru katakan atau Permen PU 1 2022. Saya kira di Pokja harus mempertimbangkan sanggahan ini. Ya. Gitu. Jadi bicara dampak hukum karena dua pihak kita harus pisahkan. Yang akan protes itu apakah peserta tender atau di luar peserta. Ya. Sehingga mungkin dampak yang paling pahit pada saat peserta penawar menyanggah dengan ketentuan memakai ketentuan lama, Pokja harus mempertimbangkan untuk diterima sanggah itu. Saya kira demikian. Atau Pak Kurniawan, Pak Dr. Kurniawan, silakan kalau ada tambahan. Baik Pak, cukup Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Haikal. Misal ada item pekerjaan galian dengan alat untuk pekerjaan jalan dan AHSP-nya ada di bagian umum dan bidang bina marga. Yang jadi pertanyaan, apakah menggunakan AHSP sebagian bagian umum atau BM? Dan kapan kita gunakan AHSP di bagian umum karena di masing-masing bidang SDA, BM, CK sudah ada AHSP masing-masing. Ya, jadi klausul dalam Permen PU 1 2022 juga ada klausul ya, menyesuaikan jenis pekerjaannya mungkin atau itu ya. Jadi kalau saya jawab ini settingan ini karena di bagian umum sudah ada dan bina marga sudah ada, yang dipakai di bagian umum dan bina marga ya. Ya. Karena jujur dalam perhitungan ya, dalam perhitungan komponen-komponen tenaga kerja, bahan dan alat itu mirip ya, baik yang ada di Cipta Karya ya. Karena kan di situ kan hitungannya itu sudah standar ya. Ya. Sehingga yang harus bukan harus di bagian umum dan bidang-bidang marga itu yang harus kita harus mau pilih mana juga menurut saya bisa Pak, Bapak Ibu ya. Karena semua ini kan harus di breakdown, harus di backup ya. Harus di backup dengan hitung-hitungan ya. Karena bicara analisa harga satuan pekerjaan ini kan ini hanya komponen tenaga, bahan dan peralatan ya. Sehingga menghasilkan harga satuan pekerjaan ya. Nanti ujung-ujungnya harga satuan dasar bahan, alat dan tenaga. Ya. Jadi HSD-nya inilah yang kita perkuat sebagai data pendukung ya. Karena dalam harga satuan dasar itu pembentuk yang tadi saya di format yang harus diisi oleh pelaku pengadaan tadi, pelaku pengadaan. Ya. Di bagian umum Bapak Ibu, kalau di pertanyaan yang settingan ya. Ya. Oke, di bagian umum ya Pak. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bapak Muhammad Holidun. Di setiap daerah sudah ada SSH atau satuan atau standar satuan harga konstruksi. Ya. Apakah setiap pekerjaan masih harus menghitung analisa HSD bila material yang dibutuhkan ada di SSH? Ya, oke. Terima kasih Bu. SSH itu kan saya istilahnya harga satuan tertinggi bupati ya. Jadi kalau bicara harga satuan tertinggi bupati itu sebenarnya kan tertinggi Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Selama dia tertinggi, kalau memang ada yang paling rendah kenapa kita pakai yang tertinggi ya. Ya. Karena yang namanya harga satuan tertinggi bupati itu kan ditentukan tiap tahun oleh pemerintah daerah ya untuk ya. Jadi namanya juga tertinggi ya Bapak Ibu ya. Tertinggi itu nggak boleh melebihi ya. Tapi yang paling pasti untuk pekerjaan konstruksi ya, menurut saya ya tidak perlu mengacu kepada satuan harga tertinggi dulu. Faktual lapangan dulu, berapa harga bahan, berapa UMR, ya, berapa nyewa alat per jam kalau dia pakai alat berat.
Sehingga pembentuk faktualnya ada di situ. Ya. Ingat, satuan harga tertinggi bupati itu dibikin dari satu tahun sebelumnya, Bu. Ya. Ya. Sehingga dipakai tahun ini itu akan mengalami perubahan-perubahan. Ya. Dan menurut saya pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang terukur. Ya. Pekerjaan yang bisa dikaji, dianalisis. Ya. Karena kita kan tiap tahun mengerjakan pekerjaan konstruksi itu hampir mirip-mirip, Bu, Bapak Ibu sekalian. Sejenis ada, ya, kontrak sejenis ada. Kita pakai dasar itu. Yang tentunya diawali dengan menganalisa harga perencanaannya, RAB-nya, HPS-nya. Ya. Ya. Saya kira gitu ya, Bu, Bapak Ibu ya. Tidak mengacu kepada SSH. Jadi mengacu kepada tadi harga perkiraan perancangan yang dibuat oleh perencana atau DED. Ya. Ya, baik Pak. Bahwa tambahin sebentar, bahwa setelah menghitung, sandingkan dengan SSH, dia lebih tinggi apa tidak? Kalau lebih tinggi berarti ini kan harus dikoreksi lagi. Sehingga tidak harus, karena harga itu tidak boleh melebihi SSH. Gitu loh. Jadi SSH itu sebagai warning. Ya. Warning menurut saya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Silakan, masih ada? Iya Pak, masih ada Pak. Siap. Ini dari Bapak Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Ya, terima kasih, Bu. Selamat malam, Pak. Malam Pak Iskandar. Pak, saya ini mau nanya, ini yang biasa sering kita kita lihat dalam dokumen-dokumen perencanaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi gitu ya, Pak ya. Itu ada seringkali kita lihat ada RKA, ada RAB, ada DKH gitu ya, Pak ya. Ada BQ gitu, Pak. Ya. Jadi kalau menurut penyusunan anggaran itu kan ada istilah RKA, rencana kerja dan anggaran, terus ada DPA, dokumen pelaksanaan anggaran gitu Pak ya kalau di daerah. Jadi yang ingin saya pertanyakan, sebenarnya posisinya RKA ini di mana, RAB ini di mana gitu ya Pak ya. Terus BQ ini di mana gitu. Kalau HPS jelas dia pada saat mau pelaksanaan pemilihan gitu ya Pak ya. Ya. Jadi seringkali saya lihat kadang kalau menurut penganggaran itu sudah selesai penyusunan RKA, bahkan sudah selesai penyusunan DPA dan sudah disahkan, baru disusun RAB gitu, atau RKA lagi gitu muncul. Jadi sebenarnya gimana ininya, Pak? Tolong dijelaskan, tolong. Oke, Mungkin terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Iskandar, terima kasih. Pertama tadi sudah ditanyakan ya Pak, bahwa perencanaan itu kan dibuat atau disusun N-1. Ya. Artinya tahun sebelumnya Pak. Ya. Sehingga pada saat perancangan itu Pak, itu kan perancangan namanya Pak. Ya. Ya, perancangan. Itu namanya harga perkiraan perancangan. Harga perkiraan perencana. Iya, ini bicara Permen 1 2022, kita mau nomenklatur kita rubah Pak ya. Kita coba sepakati persepsi ya, harga perkiraan perancangan ya. Yang ya pada saat tahun berarti itu EE lah ya Pak ya. Atau, ya bisa betul kan gitu. Ya karena kan kita bicara setahun sebelumnya Pak ya. Ya. Kemudian masuk tahapan berikutnya perencanaan pengadaan ya. Sebentar Pak.
Perencanaan. Berarti EE ini kalau menurut proses penganggaran sebelum jadi DPA ini aturan penganggaran Permendagri 777 Belum ini. masuk, belum ke ranah penganggaran, belum. Ya, artinya dia belum sampai ke RKA kan gitu. Betul, betul, Sering belum. sering saya lihat apa namanya penyusunan anggaran biaya pekerjaan konstruksi itu dibuat RKA gitu, RAB Ya, gitu. ya, sepakat. Artinya sebenarnya yang dimaksud dia itu berarti harga perkiraan perencanaan gitu Pak ya. Saya boleh perencanaan kita sepakati Ya, sama ya. yang Ya, saya lihat di sini di Permen PU 1 2022 ini di halaman 6 ini harga perkiraan perencanaan, bukan harga perkiraan ya, perancangan. perancangan ya, kita anggap sama lah ya. Ya, Nah, ya Pak, kemudian oke. itu merupakan harga HPP tadi kan merupakan dokumen Pak. Kan kita belum bicara masuk ke anggaran ya. Iya, Dokumen, katakan di kantor Bapak punya dokumen HPP lo ini Pak, ya. ya, Masuk ke tahap berikutnya, berarti kan dalam waktu dengan perintah pimpinan atau memang ada program muncullah perencanaan pengadaannya, kan? ya. Perencanaan pengadaan di sini sudah ranah PPK Pak. Artinya harus ada RAB mengacu kepada HPP. Ya. RAB ini Ya. dia posisinya setelah, Nah, ini bisa RAB ini bisa jadi pagu Pak. ya maksud saya RAB ini apakah dia berubah apa istilah dari HPP tadi setelah Ya, dia proses ya, penganggaran RKA atau DPA dia sudah jadi RAB gitu ya Pak? betul kan? Ya, Tahu dasarnya HPP sudah Pak. RAB itu tahu kan daftar kuantitas harga gitu ya? ya, jadi RAB itu kan mengacu ke HPP, ya, harga perkiraan tadi, ya, sehingga muncul RAB Pak. Apa masih sesuai nggak HPP-nya? Atau ada kurang atau tambah pasti ya, plus minus tuh, ya kan? Plus minus, ya. Menjadi RAB itu plus minus dari HPP Pak. Bisa kurang, bisa Ya, nambah, ya. ya betul. Kita sepakati dulu ya. Ya, Oke, RAB ini bisa dijadikan pagu tahun berikutnya karena PPK sudah merencanakan pengadaannya, ya. Ya, RAB dulu Pak, ya. berarti Setelah RAB muncul setelah DIPA atau DPA kan gitu Pak? Lu nanti dibuat PPK untuk penetapannya kan gitu? betul, setuju Pak. Nanti ada plus minus nanti itu ya. Ya gitu. Sepakat ya Pak, sebentar ya. Nah, Ya, setelah muncul RAB, kan ini kan berarti kan itu sudah mulai muncul itu Pak perencanaan pengadaannya, baik uangnya ya, calon barangnya ada tersedia apa tidak, ya, calon penyediaannya memungkinkan atau ada apa tidak, gitu kan? Ya. Nah, itu di dalam perencanaan namanya, ya kan? HPP ke RAB tadi bisa plus minus Pak. Setelah itu menjadikan dokumen perencanaan pengadaan, ya Pak ya. Untuk ya. tahun berikutnya, berarti tahun inilah katakan ya. Halo, Tahun berjalan. tahun ini ya Pak. Iya, Oke, sepakat. Saya lanjut Pak. RAB tadi itu setelah perencanaan pengadaan dalam lini RAB muncul, persiapan pengadaannya, perencanaan persiapan pengadaannya nih Pak. Ini bicara Permen PU 1 2022 ya Pak. ya. Persiapan pengadaannya di situ itu ada HPS nanti di situ Pak. Ya, Pak. Ya, sepakat ya Pak. Ya, HPS direview lagi dari RAB tadi. Ini biar enak nih Pak. Direview lagi. Jadi ada beberapa kali review sebenarnya. Dalam arti apa ini? Buat memastikan ya. Karena tujuan pengadaan kita apa sih Pak? Ya kan? Tepat sasaran kan, tepat penyedia, tepat uang tuh Pak. Ya. jadi Persiapan. daftar kuantitas ini Pak gimana? Ya Pak. Daftar kuantitas dan harga ini kan di proses pengadaan barang jasa. Nah, ada makanya saya bilang tadi HPP, RAB dan HI sebelum selesai Pak. Ya, oke. RAB, HPP dari awal HPP, RAB, HPS, semua ada daftar kuantitasnya Pak. Sama itu, mirip-mirip. Ya. Ya, maksud saya kadang ini seringkali bolak-balik, ada yang RK, ada yang RAB. Kalau kita sebenarnya sebagai ini ya kan rencana
ya harus taat dengan aturannya kan gitu Pak. Jangan Betul, asal betul, bikin betul, betul. full Jadi itu RKA daftar kuantitas gitu ya kan. biar lebih gampang Pak Iskandar, saya kasih begini. Katakan HPP kita bicara tidak ada perubahan harga, tidak ada perubahan penyesuaian harga ya. Saya coba ini ya. Saya coba mengikuti alur pikir Pak Iskandar. Katakan HPP-nya 5 juta ya. Ya. Total Pak. Total itu 5 juta, di dalamnya kan ada daftar kuantitas Pak. Item-item jenis pekerjaan ini jadi daftar kuantitas Pak. Yang akan dipertandingkan pada saat nanti daftar kuantitas ini di breakdown. Karena itulah tugas-tugas kita, tugas-tugas Pokja atau PPK atau Pokja atau peserta penawar untuk menganalisa tadi berapa yang dibutuhkan, koefisiennya berapa, harga satuan dasarnya berapa, kan? Sehingga daftar kuantitas itu antara harga perkiraan perencanaan atau perancangan dan RAB maupun HPS mirip kolomnya, ya. Iya betul Pak. Ya. Katakan HPP 5 juta, RAB 5 juta, HPS 5 juta, setuju nggak? Total. Daftar kuantitas. Pak Iskandar setuju nggak? Karena kita bicara perubahan. Gimana tadi Pak? Saya mau biar lebih gampang kita memahami begini. HPP 5 juta Pak. Ya. Iya oke. Walaupun setahun katakan tidak ada perubahan harga. RAB 5 juta. RAB 5 juta memungkinkan? Bisa. Oke. Bisa kalau nggak ada perubahan harga. HPS 5 juta masih memungkinkan nggak? Bisa berubah Pak. Nggak. Bisa taruhlah nggak ada perubahan semuanya. Artinya begini, kita bicara tidak ada perubahan dulu. Jadi artinya kan biar nyambung dulu Pak, kita satu persepsi dulu, ya. Yang saya maksud tadi pasti ada perubahan Pak, ya. Sehingga daftar kuantitas itu tidak ada bedanya daftar kuantitas di HPP, daftar kuantitas di RAB, dan daftar kuantitas di HPS. HPS itu RAB juga Pak, ya. Ya maksud saya gini Pak, seringkali dalam penyusunan yang disusun, apalagi yang disusun secara swakelola gitu ya, yang disusun oleh dinas itu, saya lihat kurang tertib dalam penamaan dokumen perencanaannya. Jadi memang ini jarang dipermasalahkan karena ini kan istilahnya persoalan yang kecil. Cuman jangan dianggap remeh kan, ini kan dokumen ini masing-masing ada namanya, jangan dianggap ini sama semua kan gitu. Setuju Pak. Saya kira begitu Pak Iskandar ya. Jadi mungkin dalam Permen PU 1 2022 juga dalam klausul-klausul di pasal berapa 19 atau berapa terakhir lah ya, itu disebutkan bahwa swakelola juga ya tersebut dalam Permen PU PR 1 2022 ini dan terintegrasi kan. Jadi sebenarnya di Permen 28 tidak pernah disebut gitu ya Pak ya. Gitu ya. Jadi saya kira kita mungkin harus bersepakat semua Bapak-bapak Ibu, kita mulai mengacu kepada Permen 1 2022. Karena semua lengkap bila mana kita tidak punya data analisa ya sendiri ataupun hasil survei sendiri. Tinggal pakai itu. Tapi resikonya ini kan baik semua Pak di dalam lampiran. Saya kira demikian. Begitu Bu Nur Azizah. Pak, satu lagi. Siap. Boleh? Baik, Pak Iskandar. Satu lagi ya, boleh Pak. lagi, Bu? Boleh, Ya, boleh. pertanyaan lagi, Pak. Satu lagi, ini mudah ini. Di AHSP 28 tahun 2016 itu khususnya kerjaan bidang keciptakaryaan bangunan gedung gitu ya Pak ya. Seringkali analisanya itu tidak ada kita dapat di daftar analisa. Jadi apakah dimungkinkan nanti untuk AHSP yang nomor 1 tahun 2022 ini untuk misalkan buat analisa apa istilahnya itu Pak ya, mungkin beda tempat beda ini untuk penyebutan analisa untuk kita bikin kita sebut aja analisa tambahan gitu. Oh, sangat memungkinkan. Gimana Pak? Sangat memungkinkan karena dalam klausul Permen 1 2022 juga kan selama tidak ada di lampiran silakan membuat analisa dengan mengingatkan mengikuti kaidah keteknisan
yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Artinya apa? Klausul ini silakan bikin dengan mempertanggungjawabkan dan sesuai dengan kaidah-kaidah keteknisan perencanaan. Ya. Tadi contoh ada Pak dari Iya, mana yang tadi tadi teman yang kita ya di daerah tanya. kita ya bata merah, batanya kan ukurannya tidak sesuai SNI Pak. Ya, Iya, betul. saya kira ini momentum buat daerah karena ini mata pencarian masyarakat. Saya pikir ini segera bikin analisanya agar dapat dipakai minimal buat lokal Pak untuk pekerjaan konstruksi di pemerintahan di daerah kita tempat bertugas atau tempat yang tadi ya. Untuk analisa tambahan yang seperti itu, Pak, apakah perlu ditetapkan dengan aturan misalkan yang di daerah yang bidang konstruksi kepala dinas PU atau kepala daerah gimana itu Pak? Karena gini, Nah, kalau itu harus ditetapkan Pak, ditetapkan oleh pejabat ya, pejabat di daerah ya. Ya. Karena dalam klausul di Permen 1 2022 juga ada klausul bila mana tidak ada dalam lampiran itu harus ditetapkan oleh minimal eselon 2 kalau nggak salah di pemerintah kabupaten kota ya. Ya. ya Pak. Atau dalam ini Jaskon mungkin ya. Dinas PUPR menurut saya kalau ada di kabupaten kota ya. Iya Pak, soalnya nanti bisa jadi apa namanya? Jadi Betul, disalahkan nanti Pak. Kalau masalahan iya, yang kira benar-benar Pak Iskandar. Ada klausul itu kok. kecil ini rupanya besar kan gitu. Setuju Pak. Mangga. Oke Pak, Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. sama-sama. Ya, terima kasih juga Pak Iskandar sudah berbagi, sharing-sharing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, silakan masih ada beberapa menit lagi. Oke, kita satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Pak Kurniawan, monitor. Pak Kurniawan, Ya, silakan Pak. Tambahan. mungkin ada yang ditambahkan Pak? Pertama mungkin ya sekedar masukan, memang seperti yang didiskusikan tadi Pak Iskandar, SSA itu kan dasar perencanaan. Jadi dasar perencanaan pengadaan. Jadi SSA ditetapkan kepala daerah sebelum ketika kita membahas rancangan APBD. Rancangan APBD itu kan bersamaan pada saat kita perencanaan pengadaan. Dan kepala daerah kan sudah menetapkan standar satuan harga tertinggi gitu. Ya. Kan gitu. Yang kedua adalah sebelum pembahasan anggaran, umpamanya pra RKAK atau Renja, tentu kan bisa dua hal sebenarnya. Bisa pradesain, bisa juga kita sudah tetapkan penyedia konsultan perencanaan yang perancangan. Jadi sudah ada gambaran harga, atau juga kepala daerah kan seperti di Kemenpu, kementerian lembaga itu kan sudah ada harga satuan dasar meter persegi. Sehingga ketika menyusun di perencanaan pengadaan pada saat pembahasan RK itu RAPBD sudah muncul harga, setiap harga. Saya sepakat sama Pak Asman bahwa setiap baik RAB, baik itu pun KPS kan ada kuantitas dan harga. Kalau dia sifatnya harga satuan, kalau dia sifatnya langsung berarti perhitungannya dia barang dan harga, kan gitu Pak. Sehingga perbedaan antara dari tadi RAB, biaya perkiraan perancangan itu akhirnya nanti DPA yang sudah jadi tetap ada review ketika di perencanaan nanti persiapan pengadaan. Jadi yang kedua Pak, mungkin lebih tegasnya kalau AHSP dengan harga satuan dasar itu, kalau AHSP, ya AHSP itu dia sudah mencakup
sudah muncul volume atau kuantitas. Sedangkan harga satuan dasar belum muncul. Dia baru muncul uraian pekerjaan, baru muncul koefisien, harga, dan total dan jumlah. Itu tentang perbedaan yang menurut saya. Sepakat Pak Dokter, sepakat. Menurut saya bahwa tentang AHSP dengan harga satuan dasar. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Saya siap. sepakat sekali bahwa memang perbedaannya di situ tadi, ya. Mungkin masih ada atau silakan Bu Nur. Karena tidak ada bisa menjamin akan selamanya seperti ini. Rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Makanya memang cara Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Close dulu. menjaga hati kita. Jangan sampai Mas Isa, di unmute Ya, dulu. mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Ya, jadi silakan untuk Bapak Andi Hernadi, satu pertanyaan lagi ya, Pak. Silakan, Pak. Baik, ini buat diskusi saja. Ini bukan misalkan, tapi kasus di tempat kami. Perencana misalkan menghitung luasan lantai itu dari as ke as, Pak. Misalnya anggaplah 3x3 begitu ya. Lalu dilaksanakan oleh pelaksana sampai dengan dindingnya, dan di pengawas dihitung luas terpasang, artinya luas bersihnya. Yang jadi dasar kita untuk pengawas ini apakah mengikuti kaidah yang digunakan oleh perencana tadi dari as ke as, atau betul-betul terpasang? Artinya kalau betul-betul terpasang dari dalam luas bersihnya tidak mungkin tercukupi volume yang sesuai dengan perencana. Jadi mohon apakah memang harus kita mengikuti kaidah yang digunakan oleh perencana atau berdasarkan memang aktual yang terpasang, Pak? Kalau untuk mungkin ini di luar konteks dari analisa harga satuan, tapi ya karena bicara RAP juga, analisa harga satuan kena di RAP, jadi mungkin bisa didiskusikan, Pak. Ya begini Pak, coba jawab ya, bahwa pertama yang saya harus tahu jenis kontraknya apa, lumsum atau harga satuan, ya. Itu pertama. Harga Ya. satuan, Pak. Oke, harga satuan dalam perencanaan kan sudah muncul tuh Pak, ya. Sudah muncul volume ya, berapa kali berapa. Dia mau ukur mungkin dari batas dinding ke batas dinding lagi kan Pak. Pada saat tadi pelaksanaan, selama dia jenis kontraknya harga satuan, apabila kurang terhadap volume yang ada di kontrak, itu wajib ditambah Pak. Ya. Dan apabila lebih, tidak akan dibayarkan. Ini prinsipnya dulu Pak. Ya, prinsip. Beda dengan lumsum. Ya, karena lumsum kan output Pak. Ya kan, terpasangnya dinding ruangan ini kayak ini ya, sekian gitu. Artinya kan ini ada perbedaan jenis kontrak dulu yang kita harus tahu. Tapi kalau harga satuan, tadi saklek Pak, dalam kontrak atau dalam RAB 50 meter persegi ya, harga satuan itu jenis kontraknya. Pelaksanaan pada saat PHO kurang 40 dibayar 40 Pak. Ya. Masalahnya Pak, perencananya menghitungnya dari as ke as untuk perencananya. Jadi luasannya as ke as. Sementara kan kalau pelaksanaan nggak mungkin di as ke as karena ada dinding Pak. Betul. Yang saya tanyakan apakah pengawas harus mengikuti kaidah berpikirnya pengawas atau sesuai aktualnya? Ya, oke, paham. Jadi gini, memang sulit ya kalau di gedung ya. Gedung itu kan kalau di jalan dan jembatan itu kan ada PLB Pak, pemerintah lapangan bersama ya. Ya, walaupun hasil hitungan itu dari as ke as oleh konsultan perencana, sebenarnya ada tahapan PLB namanya secara bersama-sama, penyedianya, pemenangnya, konsultan, dalam hal ini perencana juga harus ikut dalam PLB itu Pak. Sebenarnya kalau di situ ada komunikasi tidak akan terjadi di barang ya. Sehingga pada saat ditemukan pada saat pembayaran, saya kira ini kan ini ada berarti ada yang memang kurang jalan ya. Komunikasi dalam pengendalian kontraknya itu saya kira perlu secara intens ya. Karena yang begini sebenarnya kan kecil tapi
bikin masalah, Pak, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau menurut saya terkait yang begini, kalau memang benar ini kesalahan perencanaan, ya, dan ini harus teridentifikasi sebelum di akhir kontrak, Pak. Saya jadikan dua bagian. Bila mana terjadi teridentifikasi sebelum lama habis kontrak, itu boleh diajukan penambahan selama dananya tersedia atau anggaran tersedia kembali ke PA pengguna anggaran. Tapi kalau pada saat di ujung, pada saat PHO ini kurang, gimana? Adendum tutup, ya. Adendum Atau penutup. begini, Pak, izin, apakah boleh si perencana ini menggunakan misalnya di RKS-nya menggunakan klausal bahwa untuk luasan dinding kami menghitung dengan hitungan as ke as, tapi kan tetap juga pelaksananya tidak mungkin kita hitungnya as ke as. Apakah boleh ditambahkan klausal itu? Tapi artinya kan secara aktualnya tidak terpasang as ke as. Begini, bicara redaksi dalam perencanaan, saya pikir buat bicara pekerjaan konstruksi nggak bisa, Pak. As ke as itu kan, jadi gini, pertama pekerjaan konstruksi itu apapun dia, mau gedung mau apapun, terukur, Pak, ya, terukur. Kecuali mungkin gini, bata yang tadi disebutkan oleh Pak Hernadi di daerahnya mungkin beda dengan SNI. Saya kira ini yang mungkin terjadi. Bisa terjadi pengurangan luasan keramik kalau pakai bata yang Pak Hernadi tadi. Tapi kalau SNI-nya masih ada di kita, Pak, saya kira tidak bisa terjadi, tidak perlu terjadi. Sehingga menurut saya, kalau klausul dari as ke as, bicara pekerjaan konstruksi, menurut saya tidak akan sejatinya janganlah. Ya. Karena konstruksi itu terukur, Pak. Jadi udah ketahuan dalam perencanaan gambar itu dengan lebar bata merah yang akan digunakan, dengan lebar plesteran yang akan terjadi, dan acian yang akan ada. Gitu. Udah ketahuan berapa sper dinding keseluruhan terhadap keramik yang akan dipasang, gitu, Pak. Nah, ini menurut saya tidak bisa kita biarkan kalau ada seperti ke depan. Mungkin Pak siapa tadi, mohon kiranya lebih teliti dalam komunikasi, Pak, ya, dalam komunikasi. Ingat, dokumen perencanaan baik itu DED, desain apa namanya, itu perlu di asistensi, Pak, oleh kita sebagai pengguna, oleh kita. Jangan dibiarkan selesai 100% baru kita langsung telan, kita terapkan di lapangan. Ini yang berbahaya, ya. Yang paling pas itu, bicara DED, dokumen apapun itu, kita harus asistensi, Pak. Mulai dari laporan pendahuluan, laporan awal, ataupun per bab, atau per judul, atau per silakan itu di kontraknya dibunyikan. Bila mana Bapak sebagai PPK yang berkontrak dengan konsultan perencana. Ya. Artinya apa, Pak? Laporan pendahuluan atau apapun Bapak masuk ke dalam klausul kontrak, harus diasistensi. Ya. Apalagi sudah bicara substansi, Pak. Secara substansi itu kan item-item tadi, jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia dalam pekerjaan konstruksinya. Sehingga menurut saya, Pak, ini perlu kehati-hatian kita semua, ya. Karena begini, perencanaan itu, Pak, pada saat klausul kontraknya dibikin tidak saklek, ya, tidak tegas, ya. Ya begini kelihatannya, Pak. Jadi bikin dari as ke as, kan. Ya. Tapi kalau dalam kontrak konsultan perencanaan dengan PPK itu agak sedikit tegas, semua klausul apa yang kita khawatirkan kita muat dalam klausul kontrak, termasuk hal-hal seperti tadi. Bila mana terjadi pengurangan keramik, menjadikan kesalahan perhitungan, ya tanggung jawab konsultan perencana. Ya. Segitu ya, Pak. Pak, silakan. Ikut nyambung pertanyaan kawan tadi. Memang permasalahan pengukuran ataupun misalkan pelaksanaan pekerjaan untuk bangunan ini kita mengukur dari as ke as, kan gitu. Itu memang nampaknya kecil, cuman sebenarnya kalau menurut saya potong pada dulu, saat Pak. Ini as dari ke as dinding atau as apa? Iya, as ke as dinding, Pak. Itu kan itu maksud kawan tadi. Ya. Oh, kalau as dinding baru nyambung nih. Ya, terus lanjut. Jadi kalau kita di RKS kan dia rencana kerja dan syarat, tidak mungkin kita bikin di situ cara pengukuran serah terima untuk kita bilanglah bangunan atau ruangan gitu ya.
Tapi kita langsung set aja kalau menurut saya di perhitungan volumenya gitu. Nah, jadi misalkan untuk dinding bata, misalkan kita bikin 6 cm, berarti misalkan kiri kanan, berarti asnya misalkan rencananya 2 meter, berarti 2 meter, tadi apanya batanya 6 cm, berarti as ke asnya kita kurangi lah Pak. Berarti kita kurangi 6 cm gitu. Yang dari 2 meter tadi berarti 194 gitu. Jadi perkiraan perhitungan volumenya jadi seperti itu gitu. Jangan 2 meter lagi. Kalau kita bikin 2 meter, berarti nanti pada saat akhir pelaksanaan pekerjaan ada adendum pekerjaan gitu. Siap. Oke, paham Pak. Kan seperti itu Pak. Ya, saya kira begini. Saya baru ngeh lah ya. Dari as ke as dinding maksudnya ya. Artinya begini Pak, buat keramiknya aman Pak, ya saya jamin aman, ya kan? Artinya kan tidak akan kurang volume selama dari as ke as mengikuti as dinding kan? Iya. Ya, maksudnya begitu kan? Halo? Saya kira seperti itu Pak. Kawan tadi coba ditanyakan Pak. Ya, sepakat. Betul. Silakan yang tadi nanya. Ya benar Pak. Jadi hitungan dindingnya dari as ke as. Ya, paham dari ini. Siap. Asumsi perencana hitungannya dari as ke as, tapi kan pelaksananya tidak mungkin dari as ke as. Artinya kan kalau kita hitung luasan opname-nya tidak mungkin sesuai dengan perencanaan. Artinya kontraktor akan selalu kurang begitu. Pasti kurang. Karena kan Bapak kan pelaksanaannya kan mentok dinding. Sepakat Pak. Hanya masalahnya gini. Ada volume berkurang Pak, karena dia harga satuan yang dibayar sesuai pasang Pak. Adendum. Karena ada kasus juga Pak, plafon itu menggunakan lampu TL dilobangin downlight. Nah, artinya kan lubang itu Pak. Lubangnya itu apakah jadi memang kemana-mana efeknya. Setuju. Ya. Jadi saya tadi bicara keramik dulu ya, kita harus sepakati bersama Bapak Ibu sekalian. Bahwa kalau yang begini kejadian kan volume keramik berkurang sehingga akan terjadi pengurangan kontrak yang pada akhirnya harus diadendum. Ya, sepakat adendum ya. Jadi saya bukan bicara nggak boleh atau boleh, adendum yang penting Pak. Karena dokumen yang paling penting setelah berkontrak itu ya dokumen, salah satunya ya kontrak tadi Pak, volume di dalamnya. Ya. Kalau tidak salah ada gambar apa namanya istilahnya asbul drawing. Ya, betul. Asbul drawing itu kan ada backupnya Pak. Ya. Iya Pak. Ada backup. Itu hitungan pendukungnya ada ya. Gambar itu didukung ya. Jadi semua itu hitungannya ada sehingga dokumen-dokumen inilah yang membuat kita nanti bila mana ada auditor baik eksternal maupun internal, sehingga kita memang perlu tadi mengadendum, karena pada saat nggak mengadendum kontrak tersebut ada kekurangan volume di situ. Okay? Ya. Mengapa saya mencontohkan plafon tadi Pak? Karena kalau lampu downlight kan dilobangin itu Pak, artinya kan secara volume kan dia berkurang gitu. Tidak seperti itu. Sebelum pasang downlight kan plafon utuh dulu ya. Nah, itu ya, tapi yang pemeriksa apa atau yang periksa mengasumsikan tidak terpasang. Tidak bisa, makanya begini. Bolam lampu dengan plafon beda jenis pekerjaan, sehingga pada saat plafon selesai sebelum pemasangan aksesoris lainnya pada plafon itu wajib didokumentasikan Pak. Ya betul itu Pak. Gitu, termasuk hitungan pendukungnya, backup datanya. Enggak mungkin kita beli plafon bolong-bolong Pak. Iya itu dia. Saya kira itu saja dasar kami Pak, cuman ya pemeriksa tidak mau terima Pak. Pemeriksanya juga harus kasih pemahaman. Karena begini, jadi semua ini kan dengan komunikasi teknik Pak. Ya, memang inilah tugas kita sebagai pelaku pengadaan untuk meyakinkan inspektorat atau auditor gitu Pak. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Ada lagi Bu Azizah? Mungkin Pak Asman. Siap. Ada tambahan sedikit. Sebenarnya data diskusinya itu tentang langsung dengan satuan tadi. Ya. Mungkin juga Pak Ade Hernadi juga harus paham juga bahwa satuan itu, perhitungan harga satuan, kontrak harga satuan itu
sifatnya perkiraan. Volume dan kuantitas masih perkiraan. Artinya ketika ada pemasangan setelah MC, ketika ada pemasangan, ada yang lebih tegelnya, tentu yang dibayarkan yang terpasang. Beda Pasang. kalau lump-sum. Ya. Nah, lump-sum itu berarti si perencana harus benar-benar akurat menuangkan gambar tekniknya, ya, sampai detail, potongan detailnya terhadap setiap pekerjaan. Jadi rugi tidak rugi itu tanggung jawab penyedia. Gitu. Jadi beda kalau satuan, dia perkiraan, jadi masih sifatnya gambarnya juga, meskipun sudah MC, gambarnya juga masih belum jelas potongan detailnya, maka yang dibayar yang terpasang. Beda kalau lump-sum. Lump-sum itu tanggung jawab sama penyedia. Yang penting output sudah tercapai, ukuran sudah ada, sampai tidak sampai, ukuran dimensi sudah terpenuhi, dia lebih materialnya, kerugian penyedia, dia kurang juga materialnya, ya keuntungan namanya dia kalau dia lump-sum. Jadi sudah selesai ceritanya sebenarnya diskusi kalau perencanaan, Pak. Kalau sudah pekerjaan itu jalan. Karena pekerjaan soft drawing itu kan ketika sudah MC, Pak. Ya. Tanggung jawab perencana sudah selesai. Itu antara konsultan, pengawas, pelaksana dengan PPTK. Demikian ceritanya gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Doktor. Ya. Jadi mungkin sementara Bu Nur masih ada, saya setia menunggu aja deh. Ya. Jadi gini Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa Permen PU 1 2022 ini sekali lagi untuk dipedomani, ya, karena sudah diundangkan, ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Siap. Halo Bu Lanjut Nur. Pak. Iya Pak, lanjut Pak. Ya, jadi gini, sebelum kita akhiri, saya hanya menyampaikan penegasan kembali bahwa Permen 1 2022 ini adalah penyempurnaan dari Permen 28 2016, sehingga kita sebagai pelaku pengadaan, ya. Karena dalam klausul Permen 1 2022 di situ disebutkan juga pekerjaan integrasi dan swakelola. Artinya semua kita wajib, ya, mengacu kepada Permen PU 1 2022. Karena diundangkan tanggal 7 Januari 2022. Makna diundangkan menurut hukum, ya, semua pihak, ya, wajib mengikuti tanpa kecuali. Saya kira itu untuk closing statement hari ini. Semoga kita diberi kesehatan semua dan sampai ketemu. Ini masih ada Bu Nur, mangga dulu, silakan Bu Nur dulu. Ya, baik Pak. Mungkin terakhir ya Pak. Pertanyaan yang terakhir dari Ibu Misbah, silakan Bu Misbah karena waktu masih tersisa beberapa menit lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Sepertinya menarik sekali tadi diskusi ya, sehingga dengan bapak-bapak yang lain. Jadi kami apakah memang semua yang baik konsultan perencana, pelaksana, kemudian konsultan pengawas kan memang sudah sesuai dengan aturan mereka mengerjakannya, Pak. Apakah konsultan perencana itu dia kan sudah merencanakan Pak semua dengan segala sesuatu perhitungan yang sudah jelas. Jika pelaksana tadi mereka juga harus melaksanakan dengan apa yang dihitung oleh konsultan perencana. Kemudian konsultan pengawas juga mengawasi pekerjaan pelaksana sesuai dengan yang direncanakan di awal. Seperti itu ya Pak ya? Ya, siap. Seperti itu Pak. Oke, ini penegasan. Mohon apa namanya petunjuk Pak untuk itu. Oke, begini. Terima kasih. Saya mengulang lagi ya Bu Misbah, ya, bahwa perencanaan yang kita butuhkan itu harga perancangan atau perencanaan beserta dokumen-dokumen lainnya berupa gambar, detail-detail dan sebagainya, ya. Kemudian ini bicara Permen 1 2022 Bu, tahapan pertama yaitu perancangan atau perencanaan, ya, atau perencanaan lah kata Pak
Ernadi tadi. Ya. Kalau saya bicara perancangan karena namanya harga perkiraan perancangan atau EE. Kemudian tahap berikutnya dokumen perancangan tadi atau HPP tadi ya akan direview oleh PPK dalam tahapan perencanaan pengadaan. Ya. Perencanaan pengadaan artinya sudah masuk program, ya, sehingga PPK wajib mereview HPP tadi sebagai acuan untuk membuat RAB. Ya. RAB inilah yang dinamakan PAGU menurut saya. Ya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu persiapan pengadaan. Sehingga dari RAB tadi, HPP, RAB, dan persiapan pengadaan itu untuk penyusunan HPS. Ya. Sehingga beberapa tahapan dari mulai HPP, RAB, HPS. Ya. Sebenarnya dari tahapan-tahapan ini yang diinginkan oleh semua orang, ya, dalam rangka mencapai tujuan pengadaan, ya, berkesesuaian tidak harga-harga tadi, ya. Mulai dari HPP, RAB, HPS. Ya. 3 tahapan inilah yang mungkin. Ya, fakta ya yang terjadi selama ini, ya ini kita harus jawab bersama-sama nanti ke depannya. Antara HPS dengan PAGU misalnya jauh perbedaan angka rupiahnya misalnya, selisihnya. Nah, ini kan semua timbul pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Bicara perencanaan, kalau kita bicara sudah menjadi dokumen perencanaan dan sudah direvisi oleh PPK Bu Misbah, tugas perencanaan dianggap selesai, ya, dan wajib dibayarkan. Dalam penerapan di lapangan menjadikan tugas pengawas konsultan, ya. Untuk mengacu dalam pembayaran di konsultan perencanaannya sebenarnya sebelum PHO di pelaksanaan pekerjaannya wajib juga PPK menahan 15%, tapi ini akan sulit menjadikan beban anggaran tahun berikutnya yang dapat menjadikan silva. Kalau di APBN itu menurut kalau tidak salah ada jaminan pembayaran, ya. Di APBD kita itu kalau bapak-bapak ibu-ibu di APBD saya kira tidak ada, tidak diakomodir ada jaminan pembayaran. Artinya jaminan pembayaran ini dia serahkan ke kita jaminan pembayaran 15% untuk konsultan perencana, ya Bu, dan kita bayarkan tagihannya 100%. Tapi di APBD menurut saya tidak diakomodir karena buat APBD tidak berlaku dengan jaminan pembayaran. Saya kira itu Bu Misbah. Masih ada? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Baik Pak, sepertinya cukup untuk materi malam ini ya, karena tadi juga sudah disampaikan closing statement dari Bapak Asmandila. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk seluruh peserta di webinar ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam... Halo, Cah. Mama lagi Mohon maaf, Pak. nge-zoom. Mungkin bisa di... Oh, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada webinar malam ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kesalahan karena jaringan atau apapun itu. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Pak. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.